Hey Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Bounty para kru bajak laut topi jerami akhirnya ditampilkan. Setelah mereka bisa untuk menumbangkan 2 Yonko, pemerintahan dunia dengan sigap serius untuk menangkap para buronan ini karena sudah sangat dianggap berbahaya untuk tujuan mereka. Selanjutnya, tujuan apakah yang akan direncanakan oleh pemerintahan dunia untuk bisa menghentikan para bajak laut ini yang bisa saja akan menghancurkan sistem yang mereka miliki? Minggu ini kita dikejukan lagi dari isi One Piece chapter 1058 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah terbongkarnya masa lalu dari Draco Mihawk yang dimana dia di masa lalu diberi julukan pemburu Marine. Tidak kalah mengejutkannya juga adanya kabar mengejutkan bahwa pemerintahan dunia ternyata salah memberikan tata posisi kepada Lord Buggy. Crocodile ternyata membuat pergerakan yang cukup besar di dunia baru untuk saat ini dengan organisasi Crossquill. Nah, jadi kita akan membahas sedikit ini di akhir video ya. Namun sebelum itu, banyak dari kalian merequest mengenai pre-order dari T-shirt Special Edition One Piece Film Red kemarin. Nah, jadi Tamagon akan memperpanjang waktu pre-ordernya hingga mencapai 7 hari. Yeps, jadi kalian masih bisa mendapatkan bajunya dengan harga 99.000 saja di 7 hari ke depan. Tentu saja ya, baju ini akan sangat pas menemani kalian untuk menonton film Red di bulan depan. Jadi buruan, klik link yang ada di deskripsi video ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1058 kita kali ini diberi judul Seorang Kaisar Baru. Nah, judul ini akan langsung berhubungan dengan salah satu Yonko saat ini, yaitu Lord Buggy. Jadi, kita akan mengetahui kenapa alasan pemerintahan dunia mengangkat Buggy menjadi Yonko. Nanti kita akan bahas ini ya. Jadi, kita akan menuju ke sampul chapter kita terlebih dahulu. Chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang ceritanya terhubung ke chapter sebelumnya. Masih mengisahkan perjalanan Germa di markas dari Big Mom. Sekarang, Caesar Clone meminta Germa untuk pergi bersama mereka. Nah, jadi akankah di cover story selanjutnya kita akan diperlihatkan reuni akbar antara Caesar Clone dan juga Vince Smoke Jaji yang memungkinkan pada akhir cerita sampul ini sedikit akan memberikan kita foreshadow mengenai organisasi Mets. Halaman dimulai dari Thousand Sunny. Nami terlihat marah kepada Luffy atas apa yang dia lakukan waktu meninggalkan Wano Kuni. Luffy pun terlihat dikurung di dalam sangkar dengan wajah penuh tonjokan dan luka. Kemudian disisipkan gelar salah satu dari 4 Yonko. Ini sangat kocak. Luffy pun meminta maaf kepada Nami, namun dia masih sangat marah. Nami mengatakan kepadanya bahwa ada batas kebodohannya dan kali ini dia melampauinya. Jinbe pun mencoba meredakan ketegangan dengan mengatakan bahwa semua orang baik-baik saja, jadi itu bukanlah masalah besar. Kemudian Nami tetap saja marah. Nami pun di sini terlihat menggunakan Haosokugaki miliknya. Namun ini hanya perumpamaan dari Jinbe. Nah, Chopper memperingatkan Jinbe bahwa dia tidak boleh mendekati Nami saat dia marah. Sementara itu, Franky pun terlihat bangga dengan Sunny miliknya karena meski jatuh dari ketinggian, itu hanya sedikit mengalami kerusakan. Sementara itu, burung yang sering memberikan berita memberikan koran kepada Nami. Dia memberitahu semua orang bahwa bounty baru sudah bermunculan. Sanji terlihat bersemangat sekali lari ke arah Robin. Kemudian dia pun tersandung dan poster-poster terbang melintasi kapal. Narator mengatakan, inilah Kaisar Luffy si topi jerami beserta dengan 9 komandannya. Dr. Tony Chopper, hewan peliharaan dengan bounty 1000 berry. Navigator, kucing pencuri Nami dengan bounty 366 juta berry. Sang pemusik Brook Soul King dengan bounty 383 juta berry. Tukang kapal Franky sang cyborg dengan bounty 394 juta berry. Nah, bounty dari Franky lain daripada yang lain. Marine mengubah fotonya di poster Wanted menjadi gambar kepala boneka Sunny. Sang penembak jitu God Usopp dengan bounty 500 juta berry. Usopp pun terlihat sangat ketakutan melihat bounty di angka 500 juta berry miliknya. Dia mengatakan, tolong jangan bertambah lagi. Arkeolog, anak iblis Nico Robin dengan bounty 930 juta berry. Koki, sang kaki hitam Sanji dengan bounty 1.030 juta berry. Hellmans, kesatria lautan Jinbe dengan bounty 1.100 juta berry. Swordmaster, pemburu bajak laut Roronoa Zoro dengan bounty 1.101 juta berry. Zoro pun nyeletuk kepada Jinbe, jangan lupakan dia, jangan buang waktumu dengan si nomor 4 itu. Dan terakhir, Kapten Luffy si topi jerami dengan bounty 3 miliar berry. Kemudian Sanji pun melanjutkan perjalanannya dengan kaptennya yang terkunci di dalam sangkar. Zoro dan Sanji bertarung dan bertengkar lagi.
Kemudian panel beralih kembali dan sekarang kita keluar Pulau Karaibari. Di sana ada bawahan Crossguild masih tidak percaya bahwa ketua mereka mampu merekrut dua bajak laut seperti Crocodile dan juga Mihawk. Nah, narator pun memperkenalkan Buggy sebagai salah satu dari 4 kaisar lautan. Kita pun bisa melihat Buggy menangis dan memohon untuk hidupnya. Wajahnya dipenuhi benjolan dan juga luka. Dia juga memiliki beberapa gigi yang patah. Sementara itu, Crocodile dan juga Mihawk sedang duduk di sofa ketua. Crocodile meraih kepala Buggy sementara Mihawk menunjuk Buggy dengan pedangnya. Buggy terlihat memohon maaf dan dia akan melakukan apa saja untuk mereka, bahkan menjilat sepatu mereka. Crocodile mengatakan bahwa Crossguild seharusnya menjadi organisasi yang didirikan olehnya dan juga Mihawk. Namun dia bertanya, kenapa Buggy sekarang menjadi ketuanya? Mihawk mengatakan dia mungkin orang pertama dan terakhir menjadi Yonko dengan hanya meminta maaf. Crocodile juga mengatakan bahwa malu tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Buggy pun sekali lagi meminta ampun dari Mihawk dan juga Crocodile. Mihawk mengatakan ini tidak bisa diterima. Kemudian ada hal yang kocak lagi yang dimana Galdino ini mengatakan bahwa dia tidak pernah menjadi bawahan dari Buggy. Moji, Kabaji dan juga Alvida melihat Buggy sudah tamat. Jadi mereka pikir mereka harus mengikuti Crocodile sekarang. Kemudian setelah itu terjadilah flashback saat marinir mengepung Pulau Kureigana tempat tinggal dari Mihawk. Crocodile memanggil Mihawk lewat denden musi sementara Mihawk sedang mengumpulkan barang-barangnya untuk mengganti markasnya. Nah, di sini Crocodile mengusulkan kepadanya bahwa mereka harus bekerja sama sekarang setelah si Chibukai dibubarkan. Crocodile sempat mengatakan kepada Mihawk, "Kau tahu itu bukanlah tawaran yang buruk. Jika kau dan aku bekerja sama, kita akan memiliki organisasi yang bahkan marinir Anwar Spada. Kau adalah pria yang mereka sebut sebagai pemburu merit." Nah, kita pun bisa melihat flashback lain saat marinir mengepung Pulau Karaibari. Di sisi lain, Buggy sedang mempersiapkan rencana pelariannya. Bawahan Buggy memberitahunya bahwa seseorang sedang menyerang kapal perang yang mengelilingi pulau ini. Buggy keluar dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Crocodile dan juga Desmond menenggelamkan satu kapal perang. Bawahan Buggy mengatakan bahwa rumor tentang ketua Buggy seperti kakak Buggy adalah benar. Dan sementara itulah sebabnya Crocodile sekarang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Nah, disinilah jauh di lubuk hati dari Buggy, dia sangat amat ketakutan. Buggy sempat berkata, dia di sini untuk menagih hutang besarku, tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadanya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dia lebih buruk dari Merin. Crocodile pun bertemu dengan Buggy dan memberitahunya, dia tahu orang seperti apa Buggy. Dia pikir Buggy akan terbang begitu saja. Buggy pun mencoba membuat alasan tentang uang. Dia mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik di Deliveries Buggy. Namun dia memiliki banyak pekerja untuk diberi makan dan itu menghabiskan banyak uangnya. Buggy pun terlihat merayu Crocodile di sini. Dia mengatakan, bukankah kita rekan yang memecahkan Impel Down bersama-sama Crochan? Crocodile kembali menagih uang yang dibayar kembali yang dipinjamkan padanya untuk persahabatan. Crocodile mengatakan dia membutuhkan semua uang ini untuk mendirikan perusahaan barunya. Kemudian kerjasama pun terjadi. Buggy menawarkan Crocodile untuk bergabung dengannya dan melayaninya. Buggy juga tentunya akan membayar hutang dengan pekerjaannya untuk saat ini. Nah, kemudian kita pun kembali ke masa sekarang. Crocodile menatap Buggy dengan sangat amat marah saat dia mengangkat poster Crossguild dengan kailnya. Crocodile mengatakan, dan setelah semua yang kita bicarakan, ini adalah poster yang kau sebarkan di seluruh dunia. Kau terlihat seperti seseorang yang penting di dalamnya, Tuan Ketua. Buggy mengatakan, semua ini salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Nah, kita pun bisa melihat flashback kecil tentang apa yang terjadi dengan poster ini. Ternyata bawahan Buggy lah yang membuat poster-poster ini. Dia mengatakan Buggy akan terlihat paling keren di tengah-tengah dari mereka. Buggy pun sangat amat terkejut. Kemudian sekarang kita beralih kembali dan kita ke markas besar dari Angkatan Laut. Brand New mengadakan pertemuan darurat. Brand New ini berbicara tentang Buggy. Dia mengatakan bahwa dia bukan hanya dalang di balik insiden Impel Down. Dia juga anggota kru bajak laut dan dikatakan sebagai bajak laut yang bahkan menyaingi Akagami. Brand New pun menambahkan kembali bahwa karisma Buggy berhasil membuat Crocodile membantunya ketika si Chibukai ini dibubarkan. Nah, di sisi lain mereka pun dapat mengkonfirmasi hubungan antara Crocodile dan juga Mihawk dengan mendengarkan beberapa percakapan di antara mereka. Nah, singkat kata, pergerakan dari perburuan Marine mereka telah menarik banyak orang berbahaya di dunia bawah. Jadi, Crossguild ini adalah organisasi yang bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Nah, kemudian Brand New ini pun melaporkan hadiah dari ketiga bajak laut ini. Mr. Crocodile kepalanya dihadiahi bounty sebesar 1.960.000.000 berry. Takanomi Mihawk dengan bounty 3.590.000.000 berry. Dan terakhir, Buggy si jenius Jetster dengan bounty 3.189.000.000 berry. Buggy pun diakui sebagai kaisar baru bersama dengan Luffy si topi jerami.
Pemerintah telah mencapnya sebagai orang yang paling berbahaya dan harus diwaspadai. Krokodil terlihat berbicara bahwa dia ingin menghabisi Buggy. Mihawk terlihat tidak tertarik menjadi Yonko dan hanya ingin hidup damai. Nah, kemudian mereka berdua ini menggunakan Buggy untuk mendapatkan semua perhatian dan mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan dalam bayang-bayang dari Buggy. Buggy pun melangkah keluar ke balkon dengan Krokodil dan juga Mihawk dan menginformasikan tentang aliansi baru mereka. Buggy berkata, untuk mempersiapkan era baru yang akan datang, kami telah membuat Crossguild. Inilah para komandannya. Buggy terlihat menangis bahwa hanya mengira itu karena emosi. Namun Buggy menangis karena kehidupannya yang menanti sekarang makin amat kacau dan makin berbahaya. Sementara itu, di Kamabaka Kingdom, para pemimpin tentara revolusioner telah kembali dengan selamat. Namun, tidak dengan Sabo. Namun Koala berkata bahwa dia baik-baik saja. Karasu juga mengatakan bahwa tentang insiden yang terjadi setelah mereka berpisah, dia memilih untuk percaya kepada Sabo. Koala kemudian mendekati Dragon yang mengatakan jika Sabo benar-benar membunuh Raja Cobra, dia tidak akan memaafkannya dan tidak peduli apa alasan dibalik itu. Dragon pun ada di depan Kuma dan mulai berbicara dengannya. Dragon berkata, katakan padaku Kuma, apa yang kau lihat? Kuma menjawabnya, baiklah tuanku. Nah, sepertinya Kuma ini masih bertingkah layaknya budak. Namun tiba-tiba Denden Mushi berdering. Markas Angkatan Laut mencegat panggilan ke Kamabaka Kingdom. Mereka mengatakan itu mungkin Kaisar Api sehingga mereka mulai merekamnya. Koala mengambil Denden Mushi. Koala berkata, tolong diam, hai aku ini Koala. Kemudian Sabo pun menjawabnya, ini aku, Sabo. Overall, chapter kali ini banyak sekali merangkum mengenai bagaimana kondisi yang terjadi saat di dunia luar setelah kru bajak laut topi jerami berlayar meninggalkan Wano Kuni. Bounty yang terbaru pun sudah bertebaran di luar dan para kru bajak laut topi jerami mendapatkan satu persatu nilai buruan mereka. Satu sama lain mempunyai nilai bounty yang cukup menarik. Dimulai dari garda terdepan dari kru bajak laut topi jerami yang diisi oleh 3 monster terbarunya. Zoro, Sanji, dan juga Jinbe mendapatkan nilai bounty yang tipis-tipis manis. Belum lagi kita mengetahui bounty chopper yang sangat meningkat pesat hingga 1000 berry. Uniknya, Zoro sekarang mendapatkan nilai buruan yang lebih tinggi dari Sanji. Ini mungkin karena Zoro istilah kata sudah bisa mengalahkan wakil kapten dari bajak laut binatang buas. Sedangkan Sanji istilah kata hanya melawan posisi ketiga musuh terkuat dari bajak laut binatang buas. Jadi tentu saja fans dari kedua belah kubu akan semakin tegang karena nilai buruan mereka saling menyalip. Inilah saatnya spam komentar dan baku hantam di kolom komentar untuk fans Zoro dan Sanji. Apakah bounty dari mereka yang sekarang cocok untuk kepala buruan mereka? Pergerakan berikutnya yang tentu luar biasa, yakni fakta mengatakan bahwa Crocodile yang membentuk organisasi Crossguild ini. Dia hampir saja menjadi seorang Yonko jika tidak terjadi kesalahpahaman pemerintahan dunia terhadap si badut. Perlu kita garis bawahi di sini bahwa tujuan sebenarnya dari Crocodile di awal memanglah sangat unik. Pertama-tama, tentu saja kita mengetahui dia sangat berambisi besar untuk mendapatkan salah satu senjata kuno yaitu Pluton. Maka dari itulah dia menginvasi Alabasta dan mengobrak-abrik pulau di sana untuk tujuannya ini. Selain itu, ada tujuan lain juga yang Crocodile ini rencanakan ke depannya. Dia berencana untuk membentuk kekuatan militer yang sangat besar. Ini dia utarakan pada saat dia berbicara tentang Pluton bersama dengan Nefertari Cobra. Dan dia sedikit lagi impiannya ini akan menjadi kenyataan bahwa Crossguild nanti akan menjadi organisasi militer yang tentunya sangat amat besar yang akan diisi oleh orang-orang kuat di dalamnya. Apa kalian masih ingat pada cover story yang satu ini? Yeps, ini adalah cover story pada chapter 408 yang memperlihatkan bagaimana Crocodile dan juga Mr. One terlihat terkena efek dari kekuatan Miss Golden Week dengan pelanginya. Nah, impian dari mereka berdua pun terlihat di sini. Mr. One yang terlihat bermimpi di sini menjadi seorang superhero, sedangkan Crocodile sendiri terlihat di sini punya impian ingin menjadi raja bajak laut di masa depan. Yeps, faktor inilah yang kembali naik ke permukaan setelah Crocodile meletakkan kakinya di dunia baru. Dia tentunya akan berencana mewujudkan impiannya untuk menjadi raja bajak laut berikutnya. Itu pun akan menghabisi musuh siapa saja yang akan menjegal impiannya. Nah, jadi tentu saja sudah jelas dia kembali akan masuk ke radar perburuan dari One Piece dan akan kembali menjadi rival memperebutkan titel raja bajak laut berikutnya bersama Luffy.
Ada yang unik juga, ada peluang yang cukup besar terjadi yakni bisa saja ratu dari New Kamalen, yakni Bon Clay alias Mr. Two akan meninggalkan Impel Down dan bergabung dengan organisasi Cross Guild di masa depan. Nah, ini pun akan membuat reuni akbar antara anggota Baroque Works yang terdahulu. Bisa saja ini terjadi, bukan? Ada yang unik juga, Mihawk diketahui di sini dulunya dia adalah pemburu Merin. Mungkinkah ini juga menjadi alasan kuat mengapa pemerintahan dunia khususnya Merin sangat takut kepadanya? Maka dari itulah disepakati bahwa mereka bekerja sama untuk menjadikan Mihawk ini sebagai si Chibukai. Itu pun juga mungkin membayarnya agar menghentikan dirinya untuk memburu mereka. Masihkah kalian ingat dengan Admiral Zipper? Yep, dia adalah admiral dalam movie Z yang masuk ke dalam canon. Tentu saja kalian masih ingat bagaimana dia kehilangan lengannya dan diketahui pelakunya adalah salah satu Chibukai, namun masih belum diketahui siapa orang yang melakukannya. Nah, dalam chapter ini mungkin nama yang akan mengerucut dalang di balik hilangnya tangan dari Zipper adalah Takanomi Mihawk yang dulu dikenal sebagai pemburu Merin. Terakhir, inilah beberapa orang penting yang sudah diketahui dengan bounty terbaru mereka sampai dengan chapter 1058 ini. Oke, jadi mungkin itu saja ya yang teman-teman bisa jabarkan dan review mengenai chapter terbaru kita, yaitu chapter 1058. Ingat, di minggu depan chapter akan libur ya. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.